kuat kematian korban adalah dengan meminum racun berupa zat cyanida masuk ke dalam lambungnya sehingga terjadinya berhentinya fungsi pernapasan. Pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, sekitar pukul 9 WIB, ada pelapor yang bernama Doris Majunta melaporkan kejadian yang dialaminya tentang permasalahan pajak, ya, permasalahan pajak di Samsat Kabupaten Samosir, yaitu pada saat pelapor akan membayar pajak, kemudian pelapor terkejut adanya tunggakan yang dialaminya sebesar 6.222.674. Melihat hal tersebut, pelapor bertanya kepada loket pembayaran dan terdapat penjelasan bahwa pelapor belum membayar pajak pada tahun 2022. Padahal seingat daripada pelapor bahwa pelapor tidak pernah tidak membayar pajak kendaraannya. Dan kemudian Satreskrim melakukan penyidikan terhadap yang dialami oleh korban, dan kita temukan pada saat itu terbukti bahwa pajak yang dialami itu sudah mempunyai tunggakan. Pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, pada saat itu anggota Sat Narkoba sedang melakukan penyelidikan tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba di Simuluk, Kelurahan Sumkomo. Kemudian pada saat anggota Sat Narkoba melakukan penyelidikan, ada melihat seseorang yang sedang telungkup di bebatuan yang berada di letaknya di Panatapan Simuluk, Kelurahan Sugumogong, Kecamatan Panguran. Kemudian anggota Sat Narkoba tersebut melaporkan kepada pimpinan, dan pimpinan mengarahkan yang dipimpin oleh Pak Kapolres langsung dengan para PJU langsung mendatangi TKP dan melakukan olah TKP. Dan korban tersebut kita kenali adalah almarhum Bribka Arpan Berbanus Seragi. Pada saat itu dari hasil pemeriksaan luar, saya menjumpai warna kemerahan pada bagian belakang daun telinga kiri, kemudian warna kemerahan pada dahi kiri, ya, hingga ke mata dan pipi kiri. Kemudian saya juga menjumpai keluar cairan berwarna merah kehitaman pada kedua lubang hidung, ya, bibir berwarna biru kehitaman. Kemudian pada kedua ujung jari-jari tangan berwarna kebiruan. Kemudian dijumpai luka lecet pada tungkai kiri bawah. Kemudian pada kedua ujung jari kaki berwarna kebiruan. Kemudian kita lakukan otopsi pemeriksaan dalam. Di situ saya menjumpai adanya memar, ya, atau resapan darah pada kulit kepala belakang bagian dalam. Kemudian dijumpai resapan darah pada otak bagian belakang. Kemudian pada pengirisan otak besar dijumpai bintik-bintik perdarahan. Kemudian dijumpai resapan darah pada kulit leher bagian dalam, ya. Kemudian juga dijumpai resapan darah pada pangkal lidah, resapan darah pada kulit dada bagian dalam sebelah kanan. Kemudian dijumpai bintik-bintik perdarahan, ya, tardius spot pada permukaan paru dan jantung. Kemudian pada pembukaan kantung lambung dijumpai sisa-sisa makanan yang berbau khas. Di sini saya bilang berbau khas karena memang baunya tidak seperti yang biasanya. Ya, biasanya dia bau asam, atau kalau ada alkohol dia bau alkohol, atau habis makan durian dia bau durian. Tapi ini baunya khas seperti bau buah almond, ya.
Jadi di sini saya buat kesimpulan, cairan lambung tadi kami ambil beserta lambungnya, kami kirim ke laboratorium forensik Polda Sum. Di situ hasil yang kami dapatkan nanti mungkin dijelaskan, isi lambung ditemukan NaCN, ya, cyanida. Jadi dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta hasil pemeriksaan tambahan, saya menyimpulkan penyebab kematian korban adalah mati lemas akibat masuknya cyanida ke saluran makan hingga ke lambung dan saluran napas disertai adanya perdarahan pada rongga kepala akibat trauma benda tumpul. Setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikirimkan oleh Satreskrim Polres Samosir ke laboratorium forensik berupa isi lambung yang diambil dari Rumah Sakit Bayangkara, itu dikirimkan ke kita melakukan pemeriksaan. Isi lambung tersebut positif mengandung natrium cyanida. Kemudian yang kedua yang disebutkan Pak Kasat Reskrim tadi, yang benda putih tadi, yang benda putih berupa butiran berwarna putih, itu juga setelah kita lakukan pemeriksaan, itu juga positif NaCN atau natrium cyanida. Kemudian terhadap botol Fanta yang ditemukan di TKP yang dikirimkan ke kita, isi daripada cairan yang dalam botol Fanta tadi, itu juga setelah kita lakukan pemeriksaan, itu positif mengandung cyanida. Dari hasil yang disampaikan oleh Kasat Reskrim, kemudian para ahli, baik dokter ahli otopsi dan master kimia, dan juga dari penyampaian terkait dengan digital forensik daripada handphone yang kami temukan di TKP tadi sudah disampaikan, kami menyimpulkan bahwa dugaan kuat kematian korban adalah dengan meminum racun berupa zat cyanida masuk ke dalam lambungnya sehingga terjadinya berhentinya fungsi pernapasan. Kuasa hukum dari keluarga almarhum Bribka Arfan Saragi, yang saya ingin pertanyakan, pada saat penemuan jenazah itu ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Samosir. Yang kami ingin tanyakan, apakah pada saat penemuan tersebut ada terjadi tindak pidana dan ditemukannya tersangka dan juga barang bukti terkait narkotika di jam dan waktu bersamaan ditemukan jenazah tersebut. Tadi diduga meninggalnya almarhum karena ada cairan yang masuk ke dalam tubuh. Diduga berdasarkan ahli tadi mengatakan cairan tersebut adalah cyanida. Kami ingin minta didalami Pak Kapolres, dari mana itu cyanida bisa diperoleh? Apakah di Samosir ini ada yang menjual cyanida? Kalaupun tidak ada, tolong didalami dari mana ini. Jika masuk dari luar, siapa pemesannya dan siapa pembelinya? Bagaimana proses penemuan itu yang dilakukan secara tidak sengaja. Saya sampaikan tidak sengaja bahwa anggota Satres Narkoba Polres Samosir melakukan penyelidikan di daerah situ, kemudian menemukan dan melihat ada sesosok manusia yang sedang tertelungkup. Hanya sebatas itu aja, tidak ada yang lainnya. Kemudian melakukan mendatangi TKP dan mengetahui bahwa ini adalah saudara Bribka Arfan Saragi. Terkait dengan perolehan racun ataupun dari mana, tentu kami tidak sampai ke sana karena tidak ada saksi yang bisa menjelaskan hal tersebut. Kemudian juga yang jelas kami menemukan bahwa ada kaitan antara browsing chat, browsing Google dengan fakta di lapangan pada saat di TKP, yaitu penemuan adanya cyanida, zat yang diduga cyanida di dalam botol Fanta. Kemudian ada tali tambang, dan ada 10 BPKB milik orang lain. Yang mau saya tanya sama Pak Presiden, apakah asal cyanida mempercepat pembusukan
kulitnya dalam kondisi busuk. Yang mau saya tanya, hasil forensik Bapak berapa lama sudah meninggal? Terima kasih. Sianida mempercepat atau memperlambat proses pembusukan. Tentu dia memperlambat proses pembusukan. Tapi pada jenazah kita sudah jumpai ulat mayat latung, ya, yang kita jumpai terkecil 0,5 mili, yang terbesar ada sampai 1,5 mili. Artinya dia sudah meninggal kurang lebih 3 hari. Jadi dari rekan-rekan korban, kami Pak berharap tolong biar kendaraan kami bisa kami pakai, tolong secepatnya ini dipercepat pengurusannya Pak. Sekian dan terima kasih. Jadi nanti teknisnya apabila nanti sudah selesai dalam rangka pemeriksaan lidik dan sidik di Satreskrim, ini nanti akan kita kembalikan ke Samsat untuk dikembalikan ke wajib pajak. Tentunya nanti dengan persyaratan. Persyaratan yang pertama nanti wajib pajak nanti akan melakukan penandatanganan serah terima karena ini masih berupa barang bukti. Kemudian nanti yang membawa KTP dan dokumen atau bukti bahwa wajib pajak itu ada menyerahkan berkas kepada oknum-oknum yang melakukan penggelapan. Namun atas kejadian ini, regulasi yang berjalan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, kami hanya dapat memberikan keringanan denda kepada Bapak Ibu menjadi korban yang ada di Kabupaten Samosir ini, yaitu sebesar 50 sampai 85%. Itulah regulasi yang ada. Terima kasih. Nama saya Tasman Sipayung. Jadi yang saya pertanyakan Pak, kami dulu sesudah mendiang sudah meninggal, mendiang sudah banyak membayar dan sisa utangnya pun sudah dulu ada totalnya tinggal 80 juta lagi. Apakah atau yang lain ini, apa jangan-jangan atau yang lain ini juga semua utangnya dilibatkan ke penjahat? Apakah ini Bapak penindasan? Terima kasih Bapak. Baik Pak, jadi kami sampaikan bahwa sebenarnya ini kalau untuk Bribka Arfan Saragi 1.329.797.593 yang sudah dibayarkan 650, 365 dan 406. Jadi sisanya tinggal 679.433.197. Demikian Pak.